mikrofon biar terdengar ya anak-anak ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi habis istirahat, sudah semua dilap keringatnya? Sudah. Masih semangat untuk belajar? Masih. Iya, oke. Ibu harapkan anak-anak masih semangat untuk belajar. Ada nggak hari ini yang tidak sekolah? Siapa? Widya Astuti sama Sukedana. Kenapa? Sama Komang lagi satu. Izin. Oke, berarti yang tidak masuk 3 orang ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar coding. Tentunya ini pertemuan kita yang kesekian kalinya. Hanya saja sebelum kita belajar, boleh anak-anak siapkan dulu dirinya dengan baik. Duduk yang rapi, persiapkan, kita akan belajar apa sih materi hari ini. Jadi anak-anak biar lebih paham dan biar lebih mengerti. Oke ya? Oke, siap. Jadi sebelum kita masuk ke materi, boleh Ibu minta anak-anak berdiri, kita akan ice breaking dulu. Kita nyanyi lagu buka tutup. Anak-anak tahu lagu buka tutup? Oke, boleh anak-anak, ayo kita berdiri dulu. Ibu yang pandu ya. Siap? 1, 2, 3, mulai. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di bahu, ngengok. Buka tutup, tangan di pinggang goyang. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, jadilah patung. Ayo, patungnya Bu Guru cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Patung tidak boleh bergerak. Oke, terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali. Setelah tadi bernyanyi, nah, anak-anak tahu nggak bahwa lagu buka tutup itu merupakan lagu yang ada polanya. Ya, ketika anak-anak membuka, terus tutup lagi, buka, tutup, itu adalah salah satu pola yang akan kita pelajari dalam berpikir komputasional. Ada nggak yang sudah tahu apa sih itu berpikir komputasional? Ada yang sudah baca buku? Belum? Nah, hari ini kita akan belajar itu. Kita akan belajar bagaimana cara berpikir komputasional atau berpikir komputasi. Berpikir selayaknya komputer. Jadi anak-anak akan diajarkan bagaimana sih kita punya pemikiran. Komputer itu kan serba bisa, serba tahu. Kalau anak-anak minta sesuatu di Google, ada yang pernah menggunakan Google? Oke, banyak sekali. Pasti tinggal anak-anak ada perintahnya, kemudian muncul nggak? Apa permintaan anak-anak sesuai perintah? Nah, itu salah satu contoh berpikir secara komputasional. Ibu punya satu gambar. Oke, anak-anak pernah melihat gambar ini? Ini gambar apa? Gambar apa? Gojek. Atau biasa disebut dengan istilah Grab, boleh, atau ojol, ojek online, biasanya disingkat dengan ojol. Anak-anak pernah nggak menggunakan aplikasi ojol ini? Ada yang sudah pernah? Boleh diangkat tangannya, kita berbagi cerita. Siapa yang sudah pernah? Yuk, siapa yang mau berbagi cerita? Kapan menggunakan ini? Kanaya? Pakai pesan makanan? Oke, boleh. Melalui Grab ya. Oke, ada lagi yang pernah menggunakan jasa dari ojol ini? Ya, biasanya pakai apa, Aryas ini? Oh ya, betul sekali. Ketika tidak ada motor atau tidak ada yang nganter ya, kita memesan ojek online. Nah, ojek online ini dipesan melalui sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ojek online ini ada di smartphone atau ada di handphone. Kita tinggal cari, kita unduh di Play Store,
kemudian kita bisa manfaatkan. Sudah ada beberapa fiturnya. Sama seperti nanti kita tuntutannya biar otak kita itu bisa berpikir seperti ini tuh seperti apa. Bukan berarti nanti saya diajak berpikir seperti robot. Saya kan bukan robot. Tidak bermaksud membedakan antara robot dengan manusia. Tapi bagaimana kita bisa berpikir komputasional. Bisa dipahami anak-anak? Oke, jadi materi kita hari ini adalah berpikir komputasional. Harapannya Bu Guru, semoga nanti anak-anak setelah mengikuti materi ini, anak-anak akan lebih paham apa sih tahapan berpikir komputasional itu. Nah, jadi dari berpikir komputasional itu ada 4 tahapannya. Sekarang kita Ibu akan sampaikan dalam sebuah PowerPoint ya. Ya, jadi anak-anak sudah ada tampilan di layar. Hari ini kita akan belajar berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Jadi apa yang akan kita pelajari? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, jadi diharapkan peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Ini sebagai dasar anak-anak belajar coding ya. Nah, jadi konsep berpikir komputasional itu merupakan proses berpikir logis dan sistematis. Sistematis itu berurutan dia untuk menyelesaikan masalah yang dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Konsep ini tidak hanya digunakan dalam pemrograman, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, seperti ketika anak-anak mengalami masalah, orang tua tidak bisa ngantar, sudah waktunya untuk berangkat ke sekolah, apa yang dilakukan? Kayak tadi Aryani bilang, pesan ojol melalui sebuah aplikasi. Jadi bisa menyelesaikan masalah kan? Kita dituntut untuk berpikir itu. Berpikirnya sistematis dulu. Dari masalah yang dihadapi, kemudian mencari solusinya secara bertahap. Nah, selanjutnya, jadi apa tujuan berpikir komputasional itu? Tujuannya anak-anak mampu memecahkan masalah kompleks, masalah yang luas, masalah yang besar dengan cara yang terstruktur. Artinya bisa berpola dia. Dikenali dulu polanya, kemudian dianalisis dulu apa penyebab masalahnya sebelum anak-anak menemukan nanti solusi dari masalah tersebut. Tidak hanya orang tuaku nggak bisa nganter, sudah bel masuk, sudah mau terlambat, anak usahanya sekolah pura-pura sakit. Apakah itu solusi? Bisa jadi solusi kalau misalnya tidak punya uang untuk memesan ojek online. Tapi risikonya apa? Anak-anak ketinggalan pelajaran. Belum lagi nanti orang tuanya bisa khawatir kan karena aku sakit. Benar apa enggak? Iya, jadi itu tidak diharapkan. Kemudian mengembangkan cara berpikir logis dan analitis, membentuk pola pikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada masalah, anak-anak benar-benar menganalisis dulu apa sih penyebab masalahnya, dipilah dulu masalahnya. Jadi masalah yang besar dicari dulu apa penyebabnya secara bertahap, secara sistematis. Kemudian baru menyusun solusi yang efisien. Jadi solusinya tepat dan pasti efektif gitu ya, tidak hanya sekedar solusi yang berdampak pada masalah berikutnya. Kemudian berpikir komputasional dan kompetensi abad 21. Jadi anak-anak akan memasuki abad 21. Jadi kompetensi ini berkaitan erat dengan konsep 4C. Itu sudah ada, anak-anak bisa baca di layar. Itu ada critical thinking, berpikir kritis. Jadi anak-anak diharapkan nanti mampu berpikir kritis. Kemudian creativity atau kreativitas. Kemudian ada communication, komunikasi, dan collaboration atau kolaborasi. Ini keempat keterampilan ini mendukung penyelesaian masalah secara sistematis, inovatif, dan efektif. Nah, selanjutnya, ini yang terpenting. Jadi prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Ada dekomposisi. Apa sih itu dekomposisi? Lagi sebentar akan kita bahas.
kemudian ada pattern recognition, ada abstraksi, dan ada berpikir algoritma. Nah, lagi sebentar, Ibu akan memberikan anak-anak LKPD. Anak-anak akan menganalisis sebuah masalah yang dialami oleh seorang anak dengan kemampuan atau prinsip berpikir komputasional ini. Jadi biar lebih paham apa sih itu 4 prinsipnya, kita akan lihat. Jadi kalau dekomposisinya itu dari memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami. Contoh, membuat kue. Kalau anak-anak ingin membuat kue, pasti anak-anak berpikir, apa sih yang harus disiapkan? Pasti dari bahan. Apa langsung, hari ini kita buat kue tanpa mengecek bahan, tanpa mengecek alat, jadi nggak kuenya? Bisa jadi malah nggak dalam artian nggak terstruktur, bahannya kurang di tengah jalan, alatnya nggak ada, kan bisa jadi seperti itu kan? Biar tidak berdampak yang negatif ketika kita ingin membuat kue, maka kita harus membuat perencanaan, menyiapkan bahan dulu. Setelah bahan disiapkan, pastikan alat-alatnya ada. Kemudian baru setelah bahan dan alat lengkap, baru mulai mencampur adonan. Setelah adonannya dicampur, baru diproses, baik itu dipanggang, di oven, atau digoreng, terakhir dihias atau di plating gitu ya. Nah, selanjutnya, apa itu pattern recognition? Itu adalah pengenalan pola. Nah, ini yang dimaksud dengan pengenalan pola. Jadi mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan. Ketika ingin menemukan solusi, pasti ada polanya. Contoh ini, pola saat matematika yang mirip dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Ketika ada sebuah pola persegi, segitiga, persegi panjang. Persegi, lanjutannya segitiga, persegi, panjang. Jadi polanya seperti itu kan, persegi, segitiga, persegi panjang, persegi, segitiga, persegi panjang. Itu pola. Atau bisa jadi polanya panjang, pendek. Itu berpola kan? Nah, lanjut. Itu ada yang ketiga, ada abstraksi. Jadi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting. Jadi di bagian ini tuh apa sih informasi penting yang bisa saya gunakan dalam mencari sebuah solusi. Informasi yang lain boleh diabaikan. Yang penting informasi pentingnya sudah dicari. Itu kalau abstraksi. Mencari informasi penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting atau informasi tambahannya. Nah, kayak contoh ini ada saat membuat denah, kita hanya menggambar jalan, bukan semua detail bangunannya. Cukup jalannya, ada persimpangan apa tidak, kemudian di mana ada patung ikonnya misalnya, pasti itu ketika saat menggambar denah. Dan perhatikan arah utara, selatan, barat, timur. Jadi nggak perlu sampai detail sekali bangunannya semua diisi di dalam denah tersebut. Itu abstraksi. Nah, yang terakhir itu ada berpikir algoritmik atau algoritma. Itu berpikir menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi contohnya resep membuat kue, kemudian cara menghidupkan kipas angin, kan nanti akan sistematis dia. Oke ya. Anak dapat materi tadi terkait dengan berpikir komputasional. Sekarang Ibu akan rangsang dulu cara berpikir anak-anak. Nah, di layar sudah ada ini ekor kelinci yang ingin mencari wortel. Tapi banyak ada rintangannya, ada kerikilnya, kemudian ada batanya. Bagaimana cara kelinci tersebut untuk mendapatkan wortelnya? Ibu contohin satu. Jadi di sini sudah ada 3 bata, tinggal ditarik, dibawa ke sini, maka dia akan lepas. Baru satu, kita akan membuat jembatan sampai ke wortel. Siapa bisa bantu Bu Tia? Oke, Adi. Ayo Adi. Nah, pakai 2 tangannya. Oke. Lanjut.
Coba pelan-pelan. Boleh ditekan pakai tangan kanannya yang ini ketika dia sudah ya, tarik. Lanjut. Oke, terima kasih Adi, tepuk tangan. Wortelnya. Oke, yang kedua sekarang. Ayo, tantangan yang kedua. Siapa yang mau maju? Kinan. Ayo, pikirkan dulu apa sih langkah selanjutnya gitu ya. Yang mana dulu tanda panahnya? Ayo. Pakai tangan kanan untuk tekan di sini. Tekan, tahan ya. Oke, lanjut. Ya, sabar ya. Kinan masih berusaha. Oke, layarnya mati tidak apa-apa. Oke, berhasil Kinan. Tepuk tangan. Jadi ini udah kelihatan berhasil tadi Kinan ya, walaupun layarnya mati tidak apa-apa. Jadi walaupun ada gangguan, tapi Kinan sudah berhasil. Anak-anak bisa lihat di laptopnya Bu Tia. Oke, bisa lihat di laptopnya Bu Tia. Kita akan menyelesaikan rintangan yang berikutnya. Biar kelincinya dapat dora. Ayo, siapa yang bisa? Bagas. Ayo Bagas, kita coba. Perhatikan caranya Bagas ya. Betul apa enggak? Yang mana dulu? Bata yang mana dulu dipindahin? Oke, yuk lanjut. Oke. Ya, sabar. Oke, tepuk tangan buat Bagas. Lagi sekali ya, sebelum kita kerjakan LKPD-nya. Yuk, siapa yang mau? Arya yang di belakang. Arya Kamandanu, bukan? Ya, yuk lanjut. Ayo, yang mana dulu? Pikirkan dulu. Boleh anak-anak bantu yang mana dulu? Yuk, yang mana dulu? Ya, boleh dibantu yang mana dulu? Semakin naik levelnya semakin susah. Nanti kita akan coba di kerombok ya. Kalau ada waktu kita coba di kerombok. Ayo, bukan katanya. Ayo lanjut. Ayo, nggak apa-apa, belok dia. Ayo. Sampai kanan. Terima kasih Arya. Mau lagi nggak? Ya, nanti kalau besok di pertemuan coding berikutnya kita akan coba di kelompok masing-masing anak-anak ya. Jadi itulah tadi ketika anak-anak harus berpikir dulu memecahkan sebuah masalah seperti apa. Jadi seperti itu ya. Jadi masih banyak ada games-games yang seru, yang menarik, yang memang merangsang anak-anak supaya berpikir dulu sebelum melangkah gitu ya. Dan boleh silakan. Dan akhirnya anak-anak menyelesaikan rintangannya, kelinci dapat wortel. Oke, untuk selanjutnya silakan anak-anak kan sudah punya kelompok, silakan bentuk kelompoknya. Ibu akan berikan LKPD yang harus anak-anak pecahkan dengan kelompok. Ya, silakan buat kelompok. Kelompok? Sudah semua bentuk kelompok? Masih semangat? Tepuk 5 kali. Tepuk semangat. Oke, Ibu akan bagikan LKPD. Anak-anak dibaca dulu ceritanya, kemudian dijawab soalnya. Boleh langsung di halaman baliknya atau di bawahnya langsung dijawab. Isi nama kelompok di kertas LKPD-nya ya. Kurang warna ini. Ini dapat 2 mana? 1 aja. Ya. Ya.
Oke, sudah selesai? Ya, lanjutkan ya. Anak bisa perhatikan teman-teman yang mau presentasi? Oke, tepuk 2 kali. Ya, silakan kelompok mana ya? Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Satu, apakah dia menggunakan berpikir komputasi? Ya, dia menggunakan berpikir komputasi karena dia harus menganalisis informasi, membandingkan pilihan, dan menentukan solusi terbaik secara logis dan sistematis. Nomor 2, tahap berpikir komputasi yang dilakukan dia. 1. Dekomposisi. Dia memecah masalah menjadi bagian kecil. 1. Menentukan jarak setiap titik. Menentukan waktu tempuh. Membandingkan ketiga titik. Pengenalan pola rekonstruksi. Dia mengamati pola bahwa 1. Semakin pendek jarak, semakin cepat waktu tempuh. 2. Teruji paling pendek dan paling cepat. Nomor 3, dia fokus pada informasi penting. Jarak dan waktu, mengembalikan hal lain seperti pemandangan atau kenyamanan. Algoritma, dia membuat langkah-langkah. Bandingkan rute. Analisis, dia sebaiknya memiliki rute C1006 km 24 menit karena paling cepat. Sampai sana? Berarti yang belum disampaikan oleh kelompoknya Sentana ada lagi? Di bagian soal yang terakhir ya, soal dimensi belum ya? Coba ketuanya, ayo sampaikan hasilnya di bagian dimensi. Dimensi profil pelajar Pancasila yang terlibat, bernalar kritis, memilih rute terbaik berdasarkan analisis data. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Belum. Masih berdiri, ayo, belum. Oke, bagaimana presentasi dari kelompok Kanaya dan teman-temannya? Ada nggak perbedaan yang anak-anak temukan? Ada. Sudah sama? Jadi anak-anak sepakat bahwa tadi itu dia menggunakan cara berpikir komputasional? Sepakat apa tidak? Oke, dia memilih rute yang tercepat supaya bisa sampai di sekolah dengan cepat dan tepat, tidak ketinggalan waktu ya, atau tidak terlambat. Oke, boleh, terima kasih untuk kelompok Kanaya. Tepuk tangan lagi sekali. Ini boleh kembali ke tempat. Anak-anak, tadi anak-anak sudah presentasi dan kita juga sudah tanya jawab bersama. Masih ada nggak kebingungan dari anak-anak? Sudah bisa dipahami materi hari ini? Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional atau berpikir sistematis. Apa itu berpikir komputasional? Oke,
Oke, berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke, ada berapa prinsip berpikir komputasional? Oke, ada 4. Apa saja? Oke, dekomposisi, mengenal pola atau pattern recognition, abstraksi, yang keempat, oke, algoritma thinking atau berpikir algoritma. Nah, apa itu dekomposisi? Betul, menyelesaikan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian kalau mengenal pola atau pattern recognition, oke, mencari persamaan pola. Yang ketiga, abstraksi itu apa? Ya, betul, mengambil informasi penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Yang terakhir, berpikir algoritma. Ya, menyusun langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah. Oke, Nana, hari ini kita sudah lalui bersama materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan bertemu kembali di materi coding selanjutnya. Untuk itu, anak-anak, kita akhiri pelajarannya. Silakan ketua kelas pimpin. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan coding berikutnya. Selamat siang.